Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Pak Adam Syuhada. Pada video kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 11 tentang sel. Sebelum membahas materi sel, Pak Adam jelaskan untuk kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Lalu, menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Istilah sel tentu bukan istilah yang asing lagi bagi kalian. Sejak kalian duduk di bangku SMP, tentu kalian sudah mengenalnya. Ya, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Lalu, di manakah sel itu berada dalam tubuh kita? Bagaimana komponennya? Dan seperti apa proses yang terjadi di dalam sel? Mari kita bahas bersama-sama. Di kelas 10, kita sudah membahas materi tentang struktur organisasi kehidupan, di mana tingkatan yang paling rendah yaitu tingkat kimiawi, terdiri atas atom dan molekul. Kemudian tingkat seluler terdiri atas sel, contohnya sel otot. Kemudian sel-sel ini akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan yang berbeda akan membentuk yang namanya organ. Kemudian organ akan saling bekerja sama membentuk suatu sistem organ. Sistem organ inilah yang akan membentuk satu tingkatan yang disebut organisme atau individu. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian dinamainya dengan sel. Dalam bahasa Latin, cellula artinya kamar kecil. Kemudian, untuk pertama kalinya, pada tahun 1674, Anthony berhasil melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Ukuran sel sangat kecil menyebabkan sel sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu, digunakan mikroskop untuk mengamati sel. Tipe sel ada dua jenis. Yang pertama, sel prokaryotik. Yang kedua, sel eukaryotik. Prokaryotik dalam bahasa Yunani, pro artinya sebelum, karyon artinya inti, merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti, yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Inilah contoh dari sel prokaryotik, yaitu sel bakteri. Sel bakteri terdiri atas beberapa komponen, terdiri atas kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagel, dan nukleoid. Sedangkan sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Seperti ini contoh dari sel eukaryotik. Perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Organisme berdasarkan jumlah selnya terdiri atas dua, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Organisme uniseluler adalah organisme yang terdiri atas sel tunggal, contohnya sel bakteri. Sedangkan organisme multiseluler adalah organisme yang terdiri atas banyak sel, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi makromolekul. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang kaya akan energi, tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Sel menggunakan karbohidrat untuk mendapatkan dan menyimpan energi. Berdasarkan jumlah monomer, karbohidrat digolongkan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida.
Selanjutnya, lipid atau lemak. Lemak diproduksi oleh sel sebagai cadangan energi yang akan digunakan setelah karbohidrat di dalam tubuh telah habis. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Yang terakhir adalah asam nukleat. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Terdapat 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Perbedaan antara DNA dan RNA terletak pada penyusun gulanya. DNA tersusun atas gula deoksiribosa, sedangkan RNA tersusun atas gula ribosa. Struktur sel dan fungsinya. Semua sel dikelilingi oleh membran sel, memiliki organel sel, memiliki sitoplasma, dan juga memiliki materi genetik. Mari kita bahas bersama-sama organel tersebut ya. Membran sel merupakan pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Bagian ini mengatur transportasi zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian paling luar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Membran plasma tersusun dari bahan fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma terdiri atas 2 lapis bilayer fosfolipid. 1 unit fosfolipid terdiri atas fosfat di bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka air. Yang kedua, asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu protein integral intrinsik dan protein perifer ekstrinsik. Protein integral tertanam di antara bilayer fosfolipid, sedangkan protein perifer terikat secara longgar pada permukaan membran. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida. Oligosakarida yang terikat dengan lipid akan membentuk glikolipid. Oligosakarida yang terikat dengan protein disebut glikoprotein. Fungsi membran sel adalah sebagai berikut. 1. Mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. 2. Sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. 3. Sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Pada nukleus terdapat DNA yang menyimpan informasi untuk membuat protein. Protein digunakan oleh sel untuk pertumbuhan maupun untuk reproduksi. DNA memiliki ukuran yang sangat panjang. Agar DNA dapat berada di dalam inti sel yang kecil, maka DNA melilit protein histon sehingga membentuk struktur seperti benang yang disebut benang kromatin. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi bagian sel, tetapi sitoplasma tidak terdapat di dalam nukleus dan organel sel. Sitoplasma merupakan tempat organel sel dan sitoskeleton berada. Selain itu, sitoplasma juga merupakan tempat terjadinya beberapa metabolisme sel. Ribosom dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol, cairan sel. Ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein.
Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang berbentuk menyerupai labirin. Tonjolan dan lekukan yang terdapat pada RE berfungsi memperluas bidang permukaan. Organel ini berfungsi menyintesis protein dan lipid. Retikulum endoplasma berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. RE halus tidak bergranula jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. RE halus berperan pada proses sintesis lipid. Sedangkan RE kasar bergranula jika permukaannya ditempeli oleh ribosom. RE kasar berperan pada proses sintesis protein. Badan Golgi atau aparatus Golgi berbentuk menyerupai tumpukan kantong bermembran pipi. Organel ini menerima protein serta material lainnya dari retikulum endoplasma, baik halus maupun kasar. Kemudian, organel ini akan memodifikasi, menyortir, mengemas, dan mendistribusikan material tersebut ke bagian sel lain. Material yang dihasilkan RE akan dikemas menjadi sebuah kantung yang disebut vesikel atau vesikula. Selanjutnya, vesikula akan bergabung dengan membran plasma untuk melepaskan material tersebut keluar sel. Lisosom merupakan vesikula yang mengandung zat enzim lisozim yang dapat mencerna organel yang fungsinya telah menurun dan partikel makanan yang berlebihan. Lisosom juga dapat mencerna bakteri dan virus yang masuk ke dalam sel. Fungsi lisosom yaitu berperan pada proses pencernaan intrasel. Berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Pada lisosom terdapat dua proses, yaitu autofagi dan autolisis. Autofagi atau menelan dan mendaur ulang organel yang telah rusak, sedangkan autolisis atau perusakan diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantung berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Glioksisom adalah organel sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada biji saat berkecambah. Mitokondria merupakan organel berbentuk silindris panjang dan diselubungi oleh dua membran. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk disebut krista. Mitokondria disebut sebagai the power of cell karena berperan pada proses respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 1. Leukoplas, plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna, dan biasanya terdapat di sel-sel akar, biji, dan umbi. Leukoplas dibedakan menjadi tiga, yaitu amiloplas menyimpan amilum, elaioloplas menyimpan minyak, dan proteoplas menyimpan protein. Yang kedua, kromoplas. Plastida ini mengandung pigmen warna selain klorofil, pigmen hijau daun. Contoh pigmen yang terdapat pada kromoplas antara lain phycoerythrin, phycosanthin, phycocyanin, dan karotin. Kloroplas merupakan plastida yang dapat menangkap energi cahaya matahari dan merubahnya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Pada bagian kloroplas terdapat tilakoid dan stroma. Tilakoid sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis reaksi terang, sedangkan stroma tempat terjadinya reaksi gelap.
Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan, enzim, dan material lain yang dibutuhkan oleh sel. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentrosom berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi 3, yaitu mikrotubula, filamen intermediate, dan mikrofilamen atau filamen aktin. Dinding sel memiliki struktur yang tebal dan kaku. Dinding sel tidak terdapat pada sel hewan, tetapi terdapat pada sel tumbuhan, sel jamur, dan alga atau ganggang. Fungsi dinding sel yaitu melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang bersifat kaku. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Pada sel tumbuhan, vakuola berukuran besar. Pada sel hewan tidak terdapat plastida, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat plastida. Pada sel hewan terdapat sentriol di dalam sentrosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat sentriol. Sistem endomembran. Sistem endomembran yaitu berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa vesikula-vesikula. Mekanisme sistem endomembran sebagai berikut. 1. Selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum kasar dan retikulum halus. Retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikular transport yang akan bergerak menuju badan sel. Di badan sel atau di organel lainnya terdapat modifikasi struktur molekul vesikula. Selanjutnya, badan Golgi melepas vesikula-vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Vesikula yang dihasilkan retikulum endoplasma dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain keluar sel. Setelah mempelajari materi sel, kalian akan dapat memahami bioproses yang terjadi di dalam sel, yang meliputi transport membran, reproduksi sel, dan sintesis protein. Selama kehidupannya, sel perlu melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada di luar sel. Salah satu contoh interaksi sel dengan lingkungan di sekitarnya adalah melalui proses transportasi zat baik ke dalam maupun keluar sel. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sel serta mengeluarkan molekul atau zat-zat sisa metabolisme yang dihasilkan oleh sel. Nah, bagaimanakah proses transportasi zat tersebut terjadi? Pada bagian ini, kalian akan mempelajarinya tentang mekanisme transport melalui membran plasma. Transport zat melalui membran plasma dibedakan menjadi 2. Yang pertama, transport pasif. Yang kedua, transport aktif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi atau ATP. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Contoh transport pasif adalah difusi.
Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, ataupun cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu titik keseimbangan. Konsentrasi merupakan jumlah zat yang ada di daerah tertentu. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup, contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada saat respirasi sel. Contoh proses difusi di luar sel adalah proses tersebarnya aroma minyak wangi hingga mencapai jarak tertentu. Contoh lain dari transport pasif adalah difusi dipermudah atau difusi terfasilitasi, yaitu apabila ukuran molekul lebih besar akan melalui suatu protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transfer pada membran sel. Protein transfer yang disebut protein kanal merupakan protein yang dapat membuka dan menutup sehingga zat dapat berdifusi melintasi membran plasma. Protein transfer lainnya disebut protein karier atau protein pembawa. Protein ini juga dapat membawa zat berdifusi melintasi membran plasma. Banyak molekul polar yang berukuran besar, misalnya asam amino, glukosa, ion kalium, ion natrium, dan klorida, tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contoh lain transport pasif adalah osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah, hipotonik, ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, hipertonik, melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Sedangkan larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama atau seimbang. Contoh peristiwa osmosis adalah air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, molekul airnya tetap akan bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya sangat tinggi. Selanjutnya adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, adenosin trifosfat. Contoh transport aktif adalah pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Contoh pompa ion adalah pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium lebih tinggi dan ion natrium jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion natrium keluar sel dan ion kalium masuk ke dalam sel. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh kotransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Transport aktif yang terakhir adalah eksositosis dan endositosis.
Eksositosis endositosis adalah transport partikel dan molekul besar yang melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian, vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Sedangkan pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian, vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Reproduksi sel melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan suatu proses membelahnya sebuah sel menjadi dua sel baru atau sel anakan. Sel anakan mengandung materi genetik yang sama dengan materi genetik yang terdapat pada sel induknya. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin dan berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Sel anakan yang dihasilkan memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induk. Sel bereproduksi melalui sebuah siklus pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan siklus sel. Ada 3 fase dalam siklus sel, yaitu interfase, mitosis, dan sitokinesis. Interfase merupakan suatu fase yang berlangsung selama sel tumbuh, berkembang, menjadi sel matang, melakukan fungsinya, dan bereplikasi atau memuat salinan DNA untuk mempersiapkan fase siklus sel selanjutnya. Interfase terdiri atas 3 subfase, yaitu GAP1, sintesis, dan GAP2. Mitosis merupakan suatu fase dalam satu siklus yang berlangsung ketika nukleus dan material yang terdapat di dalam nukleus membelah. Hal ini berarti sel akan menurunkan materi genetiknya kepada sel anakan, sehingga menghasilkan 2 sel anakan yang secara genetik sama dengan sel induknya. Mitosis dibagi menjadi 4 subfase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Siklus yang ketiga yaitu sitokinesis, merupakan proses pembelahan sitoplasma dan membentuk sel baru. Fase ini berlangsung pada akhir fase mitosis. Melalui proses ini akan dihasilkan 2 sel yang memiliki nukleus identik dan sebuah lempeng sel di antara 2 calon nukleus. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam sel. Organel yang berperan pada proses sintesis protein adalah ribosom. Terdapat 2 jenis asam nukleat yang terlibat pada sintesis protein, yaitu DNA dan RNA. Secara garis besar, sintesis protein terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, transkripsi, yaitu RNA disintesis dari DNA. Proses sintesis RNA dengan menggunakan cetakan atau template DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Transkripsi merupakan tahap pencetak mRNA, sehingga hasil akhir proses ini adalah mRNA. Setelah proses transkripsi selesai, mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom yang berada di sitoplasma. Di ribosom inilah proses sintesis protein berlangsung. Tahap yang kedua adalah translasi.
Selama proses translasi berlangsung, akan dilakukan pembacaan kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Kode genetik tersebut disebut dengan kodon, terdiri dari 3 urutan basa nitrogen. Kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino. Asam amino tersebut akan disusun menjadi protein. Sekian materi tentang komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan bioproses yang terjadi di dalam sel. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.